Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Ketemu bincang-bincang lagi masalah ibadah, zikir, tasbih, doa, atau lainnya agar hidup barokah. Namun sebelumnya, mari kita berdoa dulu. Mudah-mudahan Allah meridhoi. Pertama bersyukur dan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW serta keluarga dan para sahabatnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan berdoa singkat, Rabbi zidni ilman warzuqni rahmat. Allahumma amin. Para pemirsa semua, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara semua, mbak-mbak, mas-mas, adik-adik. Ya, sharing kali ini tentang kita menghormati para alim ulama, khususnya aulia, dengan mengunjungi makamnya. Ya, bersyukur ya bahwa saya juga pernah ya, berziarah mengunjungi makam-makam aulia yang dulu merupakan pejuang-pejuang dalam agama Islam, mensyiarkan, memberi pengetahuan, mengajak kepada Islam, kepada iman, dan menjadi panutan masyarakat di sekitarnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna awliya Allahu la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Para wali Allah itu tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih, ya. Tidak khawatir. Mereka itu senantiasa dalam keadaan beriman dan bertakwa. Berita gembira bagi mereka dalam kehidupan di dunia juga di akhirat. Saya mengunjungi berbagai beberapa makam yang oleh masyarakat, oleh orang-orang, khususnya di tanah Jawa, disebut aulia. Luar biasa kecintaannya masyarakat mengunjungi. Di satu sisi, ya, banyak sekali itu rombongan-rombongan yang datang sambil rekreasi. Di sisi lain, bernilai kebaikan. Mengapa demikian? Mereka datang dipimpin oleh salah seorang yang paham, berdoa saja, berdoa, mendoakan, mendoakan para aulia, ya,
sebenarnya ada rasa syukur. Bagaimana yang saya sebutkan tadi, bahwa kita memandang beliau-beliau itu adalah pejuang-pejuang agama yang selama hidupnya bekerja di jalan Allah, fisabilillah. Kecintaan dari masyarakat sampai sekarang meskipun sudah begitu lama Seto meninggal dunia, tapi masih didoakan oleh banyak orang, dikunjungi. Menyaksikan saya banyak bis, puluhan, bahkan ratusan, silih berganti datang. Ya, ada yang datang, ada yang pulang mendoakan. Mereka rata-rata mendoakan itu juga nggak lama. Saya lihat itu paling seperempat jam 20 menit duduk, ya baca bertahlil, membaca la ilaha illallah untuk mengkondisikan diri agar kalau kita membaca itu kan ada pahalanya. Ya, ada yang memang di satu sisi membacanya mengapa mesti di situ, di rumah saja bisa. Ya namanya cinta, ya ingin dekat, ya ingin menyaksikan di mana ya makamnya dan mau mendoakan. Ya kalau seperti itu keyakinan lah. Dan kalau ditanya juga kan misalnya Nabi Zakaria ya, berdoa di mihrabnya eh, Maryam, ya ada itu ya, Duna kata Zakaria Roba. Lalu kan lalu tidak ditanya mengapa di situ, mengapa tidak di masjid, ya. Kan wow alam lah bagi saya melihatnya itu eh, di lingkungan orang-orang yang sedang hati dan pikirannya ya untuk eh, namanya berzikir pada Allah dengan membaca, ada yang ya sebutannya itu tahlil gitu ya, tahlilan kalau di Jawa itu sebutan saja. Artinya membaca ya, ayat-ayat suci Al-Quran, ada yang membaca surat Ikhlas, ada yang membaca surah Yasin, ada yang eh, berzikir, ada yang tasbih, ya. Lalu tidak semua orang juga bisa, ada yang memimpin, lalu di situ eh, berdoa, mendoakan sebenarnya itu yang saya dengar itu ya, dan saya bersama-sama melihat di situ itu mendoakan, mereka mendoakan yang eh, ada di dalam kubur itu agar diberi tambahan rahmat dan karunia pada Allah. Dan seseorang itu tahu kalau kita mendoakan orang lain, maka malaikat akan menjawab, demikian pula engkau mendapat seperti mereka yang engkau doakan. Bayangkan kalau para aulia sudah diampuni oleh Allah, ya, lalu engkau pun saya ampuni sebagaimana Allah mengampuni kekasihnya waliullah. Ya. Nah ini untuk di tanah Jawa di Indonesia itu makam dikenal dengan waliullah. Nah masalah kewalian itu ada yang percaya pada si A itu wali, si B eh, wali, dan ada yang tidak percaya, itu tidak masalah. Yang jelas itu kalau tidak menyebut wali ya orang soleh, gitu ya. Ya sama kok. Misalnya berdoanya wahfiridzunubi wa jamil minna wal minat fi hadzal kubri. Ketika andai kata ada di kubur itu, di kuburan itu. Ya, gampangnya seperti itu. Ya Allah ampuni diri saya dan ampuni semua mukmin-mukminat muslim-muslimat yang ada di dalam kubur ini. Wa wahfiridzunubi wa jamil mu'minina wal minat wal muslimina wal muslimat fi hadzal kubri. Ini begitu. Ya, singkatnya seperti itu. Jadi, kalau
kita pun di tempat itu mohon ya mohon tetap pada Allah, ya bukan pada yang meninggal itu kata siapa ya, kata orang yang nggak paham kan gitu. Ya kalau nggak paham ya udahlah di rumah saja kan gitu, nanti tidak keliru kan gitu. Ya, gitu. Kalau yang biasa ya biasa saja, kita berdoa mendoakan ya. Kalau kita di situ ya Allah, ya di sini ada makam seorang yang dulu ketika hidup berjuang di bidang agama. Tambahan, beri tambahan karunia-Nya, ampuni dia, beserta keluarganya. Dulu kalau punya murid beserta murid-muridnya, ya, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, dan sahabat-sahabatnya mereka semua. Ampuni keluarganya juga yang mukminin mukminat muslimin awal muslimat. Hanya begitu kan. Ya, ya ada yang berdoanya kan begini. Allah maghfirli dzunubi wa siapa aulia wa arif billah wa ulama, sebut namanya, wa azwajihi wa dan istrinya juga, wa auladihi wa dzurriyyatihi, anak-anaknya, keturunannya, wa jami'i sahabatihi, dia kan dulu punya sahabat, sahabat-sahabatnya gitu. Wa jami'i muridihi, dia punya murid, murid-muridnya. Wa jami'i muridihi minal muridihi, dan murid-muridnya lagi. Wa ihwanihi, dan saudara-saudara teman-temannya. Nah, ditambahkan minal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Itu. Nah, memang ada orang yang misalnya, wah berdoa itu kan cukup wafilin rubi wa jamil mu'mina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Ya cukup, benar. Siapa yang mengatakan salah, benar. Ya. Tapi bukankah kita ketika di keluarga juga sering berdoa khusus untuk anak kita sebut namanya, khusus untuk bapak kita sebut namanya. Kenapa nggak cukup tadi? Kan tidak begitu ya, itu juga boleh juga kan? Nah, nggak masalah. Ya. Jadi kita biasa saja ya semuanya, mudah-mudahan Allah meridhoi dari apa yang kita lakukan. Hati kita yang penting ya, nanti kita ingin eh, berbuat baik, ya kita berdoa untuk orang lain, berdoa untuk diri sendiri, keluarga, juga untuk lain-lain ya. Semuanya kan kita sudah tahu ya bahwa alhamdulillah segala pujiannya bagi Allah, langit bumi seisinya milik Allah, yang memberi rezeki Allah, itu kan. Ya, semuanya sudah paham semua ya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta tsara. Semua milik Allah, langit bumi seisinya dan apa saja ada di dalamnya. Ya, kita hanya menyembah, mohon kepada Allah ya. Dan kita juga mendoakan sama baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Itu ada doa yang kita itu berdoa untuk orang-orang yang sudah, yang lalu, yang mukmin-mukminat. Ini. Jadi yang terpenting adalah al-amalu biniyat, ya dengan niat yang ikhlas, yang baik ya, untuk lalu tambah wawasan keluar dari rumah bahwa kehidupan juga di Indonesia, khususnya di Jawa, ya. Bukan hanya di Jawa saja, ya di luar Jawa juga banyak orang-orang yang berziarah ya ke makam para ulama, para alim ulama. Ya juga sambil mengenang bahwa apakah kita kalau meninggal nanti akan diziarahi seperti mereka berziarah kepada
alim ulama itu. Ya, introspeksi lah itu ya, siapa yang melakukan ziarah di kita, mudah-mudahan ada. Wallahu a'lam bishawab. Sekian saja di cross check kepada para kiai, para ulama yang arif billah. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.